Sama-sama kita mulai kegiatan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua di room event PSMK, room untuk tayangan Gosmart edisi ke-33. Pada malam hari ini kami menghadirkan sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Semoga semuanya akan bermanfaat. Kami menghadirkan cara praktis untuk menyusun atau untuk menulis best practice yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Najifatus Sirikau. Beliau lahir di Gorontalo pada tanggal 18 Desember tahun 1970, alamat Jalan Bali, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Beliau ini adalah seorang pengawas sekarang di Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Pengalaman lomba beliau terbaik Best Practice Pengawas Nasional tahun 2013, kemudian terbaik diseminasi benchmarking Pengawas Nasional tahun 2013, juara 3 Pengawas Berprestasi Nasional tahun 2014, finalis Nasional Karya Tulis Ilmiah Simposium Guru Nasional 2015, terbaik karya ilmiah kategori inovasi pengawas SMK tahun 2017, dan juara 1 Best Practice Pengawas SMK Nasional tahun 2018. Nah, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu semua pasti sangat penasaran dengan lomba-lomba yang pernah beliau ikuti dan alhamdulillah beliau menjadi pemenangnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan dan memiliki kesempatan untuk bisa berbagi dengan kita semua di room ini. Mari kita sambut kehadiran beliau dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk bisa mempresentasikan materi beliau yang sangat luar biasa ini. Saya akan share screen kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. dengar suara saya? Bagus, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya ini kurang bagus kayaknya di tempat saya ini Bu Herlina. Ya, alhamdulillah sekarang bagus suara Ibu masuk ke room. Oh bisa ya? Ya, Oke bisa, baik. bisa. Kalau memang jaringannya kurang bagus, Terima Bu, bisa kasih dimatikan atas kameranya kesempatan. supaya jaringan bisa Oh iya, stabil. terima kasih. Ya, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi moderator Bu wabarakatuh. Herlina OHMPD yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir di meeting pada malam ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya lah maka kita bisa bertatap maya pada malam ini. Gusmart ya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pada malam ini yang walaupun saya akui bahwa saya juga masih tetap terus belajar tentang best practice ini Bapak Ibu. Jadi best practice ini kan merupakan salah satu jenis karya tulis yang disarankan untuk dibuat oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Biasanya untuk praktek terbaik ini semua bisa melakukannya Bapak Ibu karena pengertiannya itu adalah untuk pengertian best practice itu sendiri adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik
ya. Jadi menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu pengertian dari best practice. Jadi karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik. Karena saya yakin Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah, pengawas pasti selalu melakukan inovasi-inovasi ya. Jadi kalau guru pasti melakukan inovasi dalam pembelajaran. Misalnya guru itu mengajar satu materi, pasti dicoba beberapa metode untuk membuat siswa mudah memahami suatu materi itu. Jadi terkadang misalnya materi A ketika siswanya tidak tuntas misalnya 100%, misalnya yang tuntas hanya 30%, pasti guru akan melakukan beberapa inovasi untuk membuat siswa yang diajarnya itu akan paham mungkin sampai 80-90%. Begitu pula dengan kepala sekolah. Kepala sekolah pasti melakukan berbagai inovasi dalam kepemimpinannya. Seperti halnya juga pengawas sekolah. Pasti pengawas sekolah melakukan berbagai cara efektif dalam pembinaan guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidiknya. Nah ini Bapak Ibu, jadi saya yakin bahwa kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pasti melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan tugas kita, baik sebagai guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan lainnya. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa best practice itu tidak selalu harus identik dengan suatu langkah besar ya atau revolusioner yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa best practice itu harus sesuatu yang besar yang kita lakukan, bahwa sesuatu yang harus wah begitu. Jadi bahkan kita bisa mengatakan bahwa ketika kita melakukan suatu kegiatan dan itu menyelesaikan masalah walaupun hanya sebuah langkah kecil atau kita melakukan penerapan alternatif pemecahan masalah yang sederhana tetapi efektif dan dampaknya terasa oleh siswa, oleh lingkungan sekolah, itu sudah bisa dikatakan sebagai best practice ya. Jadi atau praktek terbaik. Jadi praktek terbaik dari langkah-langkah kecil saja, alternatif pemecahan masalah yang sederhana saja, itu sudah bisa kita sebut sebagai praktek terbaik. Jadi tidak harus sesuatu yang wah, tidak harus sesuatu yang besar gitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang saya sudah contohkan tadi, misalnya seorang guru melihat bahwa materi A siswa yang tuntas hanya 30%, maka guru akan memikirkan bagaimana caranya agar lebih banyak lagi siswa yang paham dengan materi A. Jadi mencoba pembelajaran dengan teknik B, dengan teknik C, dan lain-lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pada intinya adalah apa yang kita lakukan itu memiliki hasil yang outstanding ya. Jadi outstanding itu yang luar biasa hasilnya. Jadi tidak harus yang wah tetapi alternatif kecil yang kita terapkan dan hasilnya luar biasa. Karakteristik utama dalam best practice itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan itu taktis dan praktis. Jadi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak perlu sesuatu yang besar, yang kecil-kecil saja, tetapi tindakannya taktis dan praktis. Misalnya untuk kepala sekolah Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah meningkatkan kedisiplinan warga sekolah melalui penerapan budaya malu, ya, atau
peningkatan kesadaran warga sekolah dalam memelihara kebersihan lingkungan sekolah melalui gerakan pungut sampah. Jadi hal-hal kecil seperti ini, tapi nanti kita akan lihat hasilnya luar biasa. Ini bisa dikatakan praktek terbaik, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ditampilkan di layar bahwa ada beberapa karakteristik best practice, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengembangkan. Jadi mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah pendidikan. Hanya untuk untuk pembelajaran. Ya. Lalu yang berikut, Putus ya? Halo? Putus sepertinya, Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon bersabar, kita masih menunggu dampak dan narasumber. manfaatnya berkelanjutan, tidak sesaat. Baik. Jadi seperti yang sudah saya berikan contoh tadi, jadi misalnya budaya pungut sampah. Jadi itu akan ada terus budaya itu terus, dan itu akan manfaatnya terus berkelanjutan. Lalu yang berikut, mampu menjadi model ya. Jadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan. Lalu karakteristik best practice selanjutnya adalah cara atau metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Jadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa best practice itu tidak harus sesuatu yang revolusioner, harus sesuatu yang wah. Tindakan-tindakan sederhana kita yang penting bisa mengubah suatu keadaan secara perlahan, itu bisa dikatakan sebagai best practice. Jadi metode yang digunakan itu ekonomis dan efisien. Lanjut Bu Herlina. Yang berikut adalah sistematika laporan best practice, Bapak Ibu. Sepanjang yang saya ketahui, Bapak Ibu, sistematika best practice itu beragam ya. Jadi tergantung latar belakang atau pengalaman penulisnya, atau institusi yang menerbitkan, atau panitia lomba yang menyusun. Karena best practice itu kan juga sering dilombakan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk sistematikanya itu biasanya beragam, kecuali untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu ya. Kalau kenaikan pangkat biasanya sudah ada standarnya untuk best practice itu sendiri. Tetapi kalau untuk penulisan atau berbagai lomba itu biasanya berubah-ubah, tapi pada intinya tetap substansinya sama ya. Jadi walaupun sistematikanya berbeda, tetapi substansinya sama, yaitu best practice ini menceritakan tentang pengalaman terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran atau pengelolaan layanan pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya untuk sistematika ini itu beragam, apalagi kalau lomba Bapak Ibu. Kalau lomba itu kita harus memperhatikan juknisnya ya. Jadi juknis lomba itu yang harus kita perhatikan ketika kalau kita misalnya mau ikut lomba best practice.
Untuk yang tahun ini saja misalnya untuk apresiasi guru dan tenaga kependidikan, saya lihat juga agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang saya lihat juknisnya. Tapi pada dasarnya adalah best practice itu adalah menceritakan tentang pengalaman terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau untuk yang sekarang ini yang paling sederhana untuk format laporan best practice yang saya share ini Bapak Ibu, yang jelas adalah bagian awal itu ada judul. Biasanya kalau untuk lomba-lomba itu diminta adalah pernyataan keaslian ya. Jadi biasanya kalau untuk lomba biasanya itu kita diminta pernyataan keaslian, ada lembar persetujuan atasan, itu di bagian awal Bapak Ibu. Ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Nah, untuk di bagian isi ini Bapak Ibu, di bagian isi, itu kan biasanya kalau untuk kenaikan pangkat best practice itu dimulai dari ya latar belakang masalah, ada kajian pustakanya, ada rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, itu semuanya itu harus ada di bagian isi pendahuluan untuk kalau misalnya untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Kalau sekali lagi kalau untuk lomba itu harus kita perhatikan betul juknis yang dikeluarkan oleh panitia lomba. Nah, Bapak Ibu yang mungkin harus diperhatikan karena best practice ini merupakan bagian dari karya ilmiah, biasanya yang kita tidak perhatikan itu adalah ketika kita menuliskan rumusan masalah, kalau rumusan masalahnya 2, tujuan penulisannya juga 2. Nanti pembahasannya 2, kesimpulannya juga 2. Seperti itu nanti Bapak Ibu ya. Biasanya saya melihat ada yang menulis misalnya masalahnya 2, tujuan penulisannya 3, nanti pembahasannya lagi 2, kesimpulannya jadi 4. Jadi itu harus runtut Bapak Ibu dan harus ada benang merahnya semua. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita menulis satu karya ilmiah itu harus konsisten. Ketika perumusan masalah 2, tujuan penulisan juga 2, pembahasan 2, kesimpulan juga 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena biasanya saya melihat ini dan itu kesalahan ketika kita nanti ikut lomba, jurinya baru melihat itu. Nanti kita akan tidak akan lolos misalnya ketika kita dilihat masalah 2, pembahasan 2, nanti kesimpulannya ada 4. Itu nanti itu tidak akan ini karena ciri karya ilmiah itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu ada di bagian isi ya. Jadi bagian isi itu ada pendahuluan, ada kajian ada latar belakang masalah, ada tujuan, lalu ada manfaat. Nah, biasanya nanti di bab 2 ada kajian pustaka terkait dengan masalah yang kita bahas Bapak Ibu. Nah, biasanya juga di best practice ini ada yang disebut dengan metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah. Jadi biasanya itu berisi paparan teori atau pengalaman Bapak Ibu, pengalaman yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang digunakan, serta diikuti oleh langkah-langkah rinci dari metode dan cara tersebut, cara tersebut ya. Nah, kita untuk bagian isi ini ada juga pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Nah, kan namanya juga best practice ya, jadi praktek terbaik. Nah, apa yang kita laksanakan dalam memecahkan masalah itu, hal-hal apa misalnya langkah-langkahnya, itu kita akan sampaikan di pelaksanaan dan hasil yang dicapai ini Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya seperti apa, nanti hasilnya nanti seperti apa. Itu yang akan disampaikan atau dipaparkan pada bagian isi.
Nah, ini jadi itu pada bagian awal, bagian isi, dan terakhir bagian akhir Bapak Ibu. Ya jelas bagian akhir itu merupakan simpulan dan rekomendasi. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu bahwa simpulan itu bergantung dari pembahasan ya. Jadi pembahasan, jadi kalau pembahasannya 2, simpulannya juga 2. Kalau jadi kita mulai dari masalah tadi. Jadi kalau masalahnya 3, tujuannya juga 3, pembahasannya juga 3 karena pembahasan itu untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah dan kesimpulan juga 3 Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada di pembahasan 3 tapi kesimpulan biasanya sudah 4 atau 5. Jadi ya saya pikir ini Bapak Ibu yang bisa saya sharing terkait dengan penulisan best practice ini, dan saya yakin Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik sebagai guru, kepala sekolah, pengawas atau tenaga kependidikan lainnya pasti Hilang. kan kalau kita sudah melakukannya akan mudah bagi kita untuk menuliskannya kembali Bapak Ibu. Jadi semoga kita semua akan diberi kemudahan dalam menuliskan berbagai inovasi atau apa ya, berbagai ya inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugas kita. Saya kira seperti ini dulu dari saya, Ibu Herlina. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ya saya kembalikan lagi kepada Ibu Ya, moderator. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan kita masih punya waktu yang sangat panjang untuk berdiskusi dengan narasumber. Bapak Ibu yang memiliki masalah atau ingin berdiskusi langsung dengan narasumber, silakan dengan cara raise hand dan kami akan bantu untuk membukakan mikrofon. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang raise hand. Ini dari Bapak Rinto Buheli. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf terlambat masuk terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi tentang praktik terbaik. Halo, assalamualaikum. Iya, lanjut Pak. Halo Pak Rinto, silakan Pak lanjut. Berpikir bahwa semua ini pastinya di awal. Mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus, kami tidak bisa menangkap pertanyaan Bapak. Ya, tapi namun sekarang ini guru kadangkala tidak pernah inovasi baru terkait dengan metode yang dia sehingga lagi mana yang baik dan terbaik itu. Kemudian yang berikutnya paling tidak hasil daripada rekomendasi supervisi dari kepala maupun teman-teman yang ada di satu dasar untuk kita berbuat yang terbaik terhadap pembelajaran. Jadi saya tanyakan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apakah kita melakukan pembelajaran yang lebih baik ini tanpa ada masukan dari siapapun, baik itu pengawas atau kepala sekolah, atau memang kita melakukan praktik
terbaik ini karena saya tahu metode ini yang paling padahal ini belum cocok dalam ini yang cocok dalam pelajaran. Ini barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung saja diberikan tanggapan. Beliau bertanya ini untuk menentukan bahwa itu merupakan praktik baik, apakah dari inisiatif sendiri kah atau dari hasil masukan dari pengawas atau kepala sekolah? Mungkin seperti itu pertanyaan beliau. Halo. Langsung dijawab ya Bu Herlina ya? Iya, iya Bu. Halo? Iya Bu, iya, ya. Langsung dijawab Bu. Dari Pak Rinto Bu Heli, beliau bertanya, apakah yang dinamakan best practice itu atau praktik terbaik itu inisiatif gurunya ataukah hasil masukan dari kepala sekolah atau dari pengawas? Seperti itu. Ya, saya kira itu kan tadi saya sudah menyampaikan beberapa karakteristik ya best practice itu. Jadi karakteristik best practice itu adalah salah satunya mengembangkan cara baru dalam mengatasi suatu masalah pendidikan ya. Jadi masalahnya Pak Rinto berbeda dengan masalahnya Ibu Herlina begitu. Jadi penanganannya juga akan berbeda begitu. Jadi tidak harus bahwa ini kamu punya best practice, harus disuruh oleh ini. Guru itu sendiri akan menentukan bahwa ini praktek terbaik yang pernah dia lakukan dan hasilnya outstanding, gitu. Hasilnya luar biasa. Karena itu kita sendiri yang menentukan. Kita seperti yang sudah di awal saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita jangan berpikir bahwa best practice itu nanti sesuatu yang revolusioner, harus sesuatu yang langkah besar, harus selalu identik dengan sesuatu yang besar. Tidak Bapak Ibu. Kita langkah kecil saja penerapan alternatif sederhana dalam memecahkan masalah dan hasilnya luar biasa, itu sudah bisa disebut dengan best practice dan tidak harus ditentukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Ini best practice-mu yang harus kamu tuliskan. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini luar biasa hasilnya, misalnya yang selama ini mungkin saya menggunakan metode A hanya 30%, tetapi ketika saya menggunakan metode B atau C, hasilnya luar biasa, misalnya sudah hampir 95% peserta didik paham dan atau bisa tuntas, itu sudah best practice Bapak Ibu. Bisa kita tuliskan, tidak harus kita bahwa cuma seperti yang saya contohkan tadi, misalnya hanya dengan sounding pungut sampah kan kadang-kadang orang melihat bahwa cuma sederhana, tetapi kan itu hasilnya akan luar biasa. Sekolah jadi bersih, lingkungan jadi nyaman dan seterusnya, itu sudah bisa disebut dengan best practice dan silakan kita menuliskannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita harus menunggu dari pengawas kamu tuliskan ini, tidak perlu, karena saya pikir apa yang sudah kalau di ISO itu tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis ya. Jadi ketika kita sudah melakukan dan hasilnya outstanding ya, suatu yang luar biasa menurut kita ya, itu berarti itu sudah masuk dalam kategori best practice. Sekali lagi saya sampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh Ibu Herlina berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Rinto. Jadi tidak perlu harus disamakan bahwa saya harus sesuatu yang yang harus untuk mengatasi masalah ini. Tapi ketika saya melakukan langkah kecil saja tetapi hasilnya luar biasa, itu sudah bisa dikategorikan sebagai best practice dan silakan menuliskannya Bapak Ibu. Saya kira kalau untuk kenaikan pangkat saya kira itu dulu Ibu Herlina, silakan. Terima kasih. Pak Rinto terlempar dari room. Oh, terlempar. Ya. Beliau langsung terlempar. Ibu Yuyun ya, kami buka mikrofon beliau. Silakan Bu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tadi saya ketika mendengarkan bab terakhir, nah di situ kan ada simpulan dan rekomendasi. Saya masih tidak paham dengan rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud itu apakah dari buku atau gimana, nggih? Mohon dijelaskan kembali karena saya tidak paham. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Perlu silakan Bu Najifah. Untuk bagian rekomendasi, apakah ini diambil dari buku ataukah dari hasil best practice-nya? Oh ya, eh, rekomendasi itu kan sesuatu yang kita mau sampaikan terkait apa yang kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi tidak seharusnya dari buku. Kalau apa ya saja yang kita inginkan terkait dengan dengan yang kita tuliskan itu yang kita inikan di rekomendasi Bapak Ibu. Jadi misalnya ini tadi yang saya kasih contoh tentang pungut sampah. Jadi rekomendasi mungkin bisa diteruskan atau bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain terkait dengan best practice yang sudah diterapkan di salah satu misalnya satuan pendidikan. Jadi misalnya itu tadi ada gerakan pungut sampah. Jadi rekomendasinya bahwa hal baik ini bisa diterapkan di sekolah lain atau di satuan pendidikan lain. Jadi tidak harus rekomendasi itu dari buku, tidak. Pokoknya segala sesuatu yang mau kita usulkan baik berupa tindak lanjut atau berbagai saran terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu. Silakan. Terima kasih. Ya, Bu Yuyun sudah bisa menerima Bu ya? Sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Mohon tangannya diturunkan, Bu. Oh iya, sebentar. Baik, terima kasih. Oke. Berikut Pak Salman. Pak Salman, kami buka mikrofon. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan buat saya. Ada hal yang saya mau tanyakan sebenarnya ini terkait dengan masalah best practice ini, karena tadi dikatakan bahwa best practice itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan yang terbaik di sekolah misalnya. Nah, ini kan namanya sesuatu ketika kemudian hasil kegiatan yang kita lakukan yang menurut kita yang terbaik kemudian kita tuangkan ke dalam tulisan best practice. Nah, yang saya ingin sebenarnya tanyakan di sini yang pertama adalah kenapa kita perlu menggunakan grand theory atau tinjauan pustaka, dalam hal ini grand theory, untuk menghubungkan dengan apa yang kita praktekkan. Sementara kalau menurut saya apapun yang terbaik yang kita praktekkan kita bisa langsung catat, kita bisa langsung tulis, kemudian kita bisa tunjukkan kepada orang untuk menjadi bahan referensi buat mereka bahwa oh ini mungkin metode, ini mungkin cara yang paling baik yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang kedua, saya mau minta contoh seperti apa itu metode pemecahan masalah yang biasanya yang pernah mungkin si pembicara atau pemateri pada malam ini pernah lakukan, karena mungkin saya agak-agak kurangan ini metode pemecahan masalahnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, baik Bu Najifah, ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama beliau mempertanyakan, ini kan best practice kita yang buat, kenapa harus ada grand teorinya? Yang kedua beliau meminta contoh untuk metode pemecahan masalah itu seperti apa. Jadi best practice yang berhubungan dengan metode pemecahan masalah. Halo? Oke. Mohon bersabar Pak Salman ya, kita masih menunggu. Halo Bu Herlina. Iya, ya Bu, ada 2 pertanyaan dari Bapak Salman. Yang pertama beliau menanyakan kenapa untuk best practice itu harus ada grand teorinya. Kemudian yang kedua beliau minta contoh best practice untuk metode pemecahan masalah.
Halo? Halo, Ibu? Iya, tidak bisa tangkap, Bu. Oh iya, pertanyaan pertama dari Pak Salman, Bu. Beliau menanyakan untuk best practice ini mengapa harus menggunakan grand theory? Apakah memang wajib ada teori, ada landasan teori di dalam best practice? Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau minta contoh best practice yang merupakan metode pemecahan masalah. Mungkin lebih ke judulnya atau ke uraiannya ini, Bu. Silakan. Mohon Ya, bersabar Bu Bapak Ibu Herlina, ya, terima sedikit kasih ada gangguan sebenarnya. jaringan di tempat narasumber kita. Ya, Bapak Ibu, memang best practice itu kan sesuatu yang kita lakukan. Putus. Ya, biasanya ya memang sesuatu yang kita lakukan. Ya, kita memang kadang di best practice saya sudah sampaikan di awal tadi, memang untuk sistematikanya itu ada yang tidak juga menggunakan kajian pustaka. Biasanya kalau yang kajian pustaka itu biasanya untuk kenaikan pangkat. Bahkan untuk yang saya lihat untuk sekarang, untuk apresiasi tenaga pendidik itu tidak ada itu tidak ada kolom untuk atau bagian yang untuk metode pemecahan masalah itu tidak ada, karena memang kalau untuk lomba-lomba itu tergantung dari penyelenggara lomba. Nah, Bapak Ibu, memang kita untuk menuliskan best practice kan kadang-kadang kita ketika melakukan atau menerapkan suatu metode atau teknik itu kan kita biasanya berbasis teori. Tetapi kalau misalnya Bapak tidak menuliskan kajian pustakanya pun sebenarnya itu tidak apa-apa ketika ada hal yang step-step yang Bapak lakukan, Bapak bisa kasih nama apa seperti itu. Tetapi kalau untuk biasanya kalau lomba atau untuk kenaikan pangkat, biasanya itu tetap untuk kajian pustaka tetap harus ada seperti itu. Jadi biasanya ada teori atau pengalaman yang dijadikan rujukan ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi di bab metode pemecahan masalah itu kita memaparkan teori atau pengalaman. Kalau misalnya tidak ada teori atau cuma pengalaman yang Bapak jadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah, itu oke. Seperti itu. Tapi ketika kita berdasarkan metode atau ada sesuatu yang kita rujuk ketika kita menerapkan suatu langkah dalam memecahkan masalah, berarti kita harus menuliskannya seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Kira Salman begitu, sudah Ibu Herlina. bisa. Untuk pertanyaan Ya, kedua, terima kasih. pertanyaan Eh, kedua saya tidak bisa tangkap, Bu Herlina, ya, maaf. pertanyaan kedua itu tentang metode pemecahan masalah tadi, Bu, sudah terjawab. Oh, sudah. Oh, iya, Iya, terima kasih. terima kasih. Pak Salman sudah selesai dijawab oleh Ibu narasumber kita. Mohon tangannya diturunkan, Bapak. Atau masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Bapak lanjut atau saya yang lanjut, Pak? Iya, Ibu ya lanjut. Oke, mohon tangannya diturunkan, Pak. Ya sudah. Terima kasih. Iya, berikutnya Ibu Sri Yamini, kami akan buka mikrofon. Silakan Ibu Sri. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Najira sama Bunda Helena. Ya, Pertanyaan Ibu tadi sama-sama. udah ditulis di kolom chat ya.
itu berapa lembar maksimal untuk membuat best practice, dan di lampiran terakhir apakah profil penulis penulis best practice-nya itu ditulis atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. Beliau menanyakan berapa lembar maksimalnya ini ya, atau yang idealnya. Kemudian untuk profil penulis apakah perlu dituliskan atau tidak? Pertanyaan kedua saya tidak sempat tangkap Bu Herlina. Berapa Profil lembar, penulis lalu Bu, apa yang kedua? Iya, profil penulis apakah perlu ditulis atau tidak? Mungkin di bagian belakang itu Profil barangkali penulis biasa ada maksudnya. profil ya, Bu. Iya, betul. Di bagian belakang. Iya. Setelah penutup kan biasanya suka profil penulis ada kalau di buku-buku ya. Profil Nah, itu penulis. Iya. Ya. Oh Ya, iya, maksudnya oke baik. ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau untuk berapa lembar untuk jumlah best practice itu selama ini kalau misalnya saya untuk ikutan lomba itu biasanya bab 1 sampai bab penutup kesimpulan itu maksimal 15 halaman dan minimal 13 halaman. Itu dari yang intinya saja ya Bapak Ibu, jadi yang intinya. Dari yang bab 1 sampai bab 4 itu paling banyak 15 halaman, paling sedikit 13 halaman. Belum masuk yang ininya ya, yang lampiran dan yang halaman-halaman awal seperti judul, pengesahan keaslian dan seterusnya sampai kata pengantar daftar isi. Itu belum masuk. Tapi yang jelas dari bab 1 sampai dengan bab penutup itu biasanya maksimal 15 halaman. Iya. 13 atau 15. Lalu kalau profil saya kira bisa dituliskan di belakang kalau memang biasanya kalau untuk lomba-lomomba itu biasanya kita di halaman-halaman awal itu yang sudah menuliskan profil. Iya. Jadi untuk lampiran kan mungkin ada foto-foto gitu ya, misalnya foto-foto anak kan di lampiran belakang. Berarti ya Bun ya, termasuk ya? Lampiran-lampiran, di lampiran. Iya, lampiran, tapi itu bukan termasuk yang inti, Ibu. Jadi tidak masuk yang inti saja bab 1 sampai dengan bab kesimpulan 3 ya, itu bab kesimpulan penutup itu 15 itu yang gitu ya. maksimal 15 halaman. Lalu kalau misalnya ada lampiran-lampiran itu tidak akan dihitung, tidak dihitung. Oh iya. Iya. Terima kasih Bunda. Terima kasih, seperti itu Bu. Silakan langsung eksekusi. Jadi 13 sampai 15 halaman itu hanya untuk bagian yang intinya saja, tidak termasuk lampiran-lampirannya. Oke, untuk Ibu Sri, terima kasih sudah menurunkan tangannya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih Bu. Ibu Sukaina, Bapak Ibu yang menuliskan di room chat, sebentar kami akan lihat. Kami berikan kesempatan terlebih dulu kepada yang raise hand. Halo, selamat pagi. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Sukaina. Ya, Assalamualaikum Bu, kedengaran? Iya, bagus. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu ya. Di sini saya masih banyak kebingungan terkait membuat best practice, terutama saya tidak bisa membedakan antara pembuatan best practice ini dengan PTK. Apakah mekanisme atau sistemnya sama atau ada yang berbeda? Dan yang kedua seperti ini Bu, misalnya saya memiliki sesuatu, saya membuat media pembelajaran atau display pembelajaran di kelas. Apakah saya bisa membuatkan semacam tulisan untuk saya jadikan sebagai yang bisa saya pamerkan atau saya rekomendasikan kepada sekolah lain atau teman-teman lain bahwa saya punya seperti ini. Terima kasih Bu. Cukup sebegitu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Ya Ibu. Ya, selanjutnya ya kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menanggapi. Pertanyaan beliau yang pertama, beliau ini masih bingung antara best practice dengan PTK. Saya tidak bisa tangkap apa yang disampaikan tadi. Ya,
Ya, Pertanyaannya pertanyaan beliau Bu ada dua. Yang pertama, beliau masih bingung dengan perbedaan antara best practice dengan PTK. Kira-kira perbedaannya di mana? ya, baik. Ya, kemudian yang berikut, ketika beliau membuat display untuk pembelajaran, apakah ini bisa langsung direkomendasikan ataukah mesti dituliskan dalam bentuk best practice dulu? Halo, Ibu, bisa ditangkap? Suara saya kecil ya. Halo, ya mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Jaringan di tempat narasumber kita ini turun naik. Mudah-mudahan beliau tidak terkendala lagi. Bisa, Bapak Ibu, bisa. Bisa sebenarnya. Dari hasil PTK, kita buatkan best practice, itu lebih sederhana, itu bisa. Tetapi pada dasarnya, kalau PTK itu dia lebih sistematis lagi dalam penerapannya, Bapak Ibu ya. Kan kalau PTK kita sudah menyiapkan kira-kira apa yang akan kita lakukan, misalnya siklus 1, siklus 2 dia lebih sistematis. Tetapi kalau best practice kita melakukannya juga berulang-ulang, ya jadi berulang-ulang kita uji coba dan ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang hasilnya baik dan itu itu best practice. Tetapi kalau Putus. Ya, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Jaringan di dia tempat lebih narasumber kita turun sistematis naik lagi ya. dalam penerapannya. Yang tadi terputus Bu. Halo. Halo? Ya, Oh, jawaban putus yang ya. kedua terputus Bu. Pertanyaan yang kedua itu apa, Ibu Herlina? Ya, pertanyaan yang kedua, beliau ini kan membuat display pembelajaran. Apakah display pembelajaran ini bisa beliau rekomendasikan ke teman-teman? Ataukah ini harus melalui best practice dulu, Bu? Harus ditulis dulu baru bisa direkomendasikan. Halo? Halo. Oh, suara saya kedengaran, Bu? Halo. Bagaimana, Bu Herlina? Oke, ya pertanyaan beliau yang kedua, beliau membuat display materi untuk pembelajaran. Yang beliau tanyakan, apakah display materi ini kalau beliau rasa itu bagus, apakah itu bisa langsung direkomendasikan ke teman-teman atau bagaimana, Bu? Apakah harus ditulis dulu dalam bentuk best practice? Halo, Bu Herlina, bagaimana? Ya, Masih? halo. Iya. Iya, iya. Pertanyaan yang kedua untuk display, Bu. Andaikan Ibu ini membuat display materi pembelajaran, kemudian menurut beliau itu bagus. Apakah itu boleh langsung direkomendasikan ataukah harus dibuat dulu dalam bentuk best practice? Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Halo. Halo, Bu. Bapak Ibu yang ada di panelis mohon informasi kalau suara saya tidak sampai di room. Ada Bu, ada. Oke. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu. Jaringan di tempat narasumber kita lagi down ini ya. Beliau tidak bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terus
Oke. Mohon bersabar Bapak Ibu, kami berusaha untuk menghubungi kembali narasumber. Audio beliau keluar dari room, sehingga beliau tidak bisa mendengarkan Halo, suara. Bewako. Di rumah Pak. Di mana Pak Alpian? Di mana ini yang bocor? Di rumahnya Emi juga Pak. Oh iya, sama mamanya. Oke, Pak. Makasih, nak. Oh, ya, ya Pak. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya bersabar sebentar karena narasumber kita untuk saat ini audio beliau tidak tersambung dengan room sehingga beliau tidak bisa mendengarkan apa-apa dari kita. Oke, alhamdulillah sekarang sudah masuk. Ya, halo. Halo Bu Najifa. Halo Bu. Keluar lagi. Ya, semoga jaringan malam hari ini tidak akan mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu untuk menerima materi ini. Kami masih berusaha untuk menghubungi narasumber. Ya, alhamdulillah peserta kita malam hari ini mendekati 200. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu ya. Narasumber kita masih berusaha untuk masuk lagi karena jaringan di tempat beliau ada gangguan sehingga beliau tidak bisa menangkap apa yang kita tanyakan. Bapak Ibu yang hadir di room, sebentar lagi kami akan share daftar hadirnya. Ya, banyak sekali pertanyaan di room chat. Tapi kita menunggu sebentar Bapak Ibu ya. Narasumbernya masih berusaha untuk masuk lagi. Ya, mohon kesabarannya sebentar Bapak Ibu. Kami berusaha menunggu narasumber kita bergabung lagi. Iya, luar biasa Ibu Sri Yamini, 204 orang sekarang yang bergabung di room. Sayang sekali kita masih ada gangguan jaringan di tempat narasumber.
Tapi kami berharap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di room saat malam hari ini tidak berkurang semangatnya untuk mempelajari best practice. Semoga Bapak Ibu jadi juara insya Allah. Ya, memang harus bersabar, luar biasa Bapak Ibu ya, karena jaringan di luar kendali kita. Kita masih menunggu, semoga beliau bisa masuk kembali. Bapak Ibu yang baru masuk di room chat sudah kami kirimkan materinya juga, bisa Bapak Ibu baca. Oke, kami kirimkan kembali, andaikan Bapak Ibu tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, di room chat sudah kami kirimkan link untuk materi. Oke. Untuk teman-teman Cosmart yang ada di panelis, mohon daftar hadirnya di-share. Ya, sambil menunggu narasumber, silakan dibaca dulu materi yang sudah kami share di room chat Bapak Ibu. Narasumber kita masih berusaha untuk masuk kembali. Oke, ya. Sambil menunggu silakan ya materinya dulu yang diakses Bapak Ibu. Untuk presensi insya Allah tetap akan sampai di tangan Bapak Ibu. Baik, narasumber kita sudah bergabung kembali. Saya lihat lagi ada di bawah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengunduh materinya. Silakan dipelajari. Kami akan jemput kembali narasumber kita ada di attendees. Ya, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang akan mengisi presensi, mohon diperhatikan nama lengkap dan data untuk email, karena biasanya banyak yang tidak bisa menerima sertifikat hanya karena emailnya salah, dan ada juga yang minta diperbaiki namanya. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan, karena kami tidak melayani perbaikan nama, karena link presensi itu sudah link dengan sertifikat.
Kenapa tidak bisa naik? Ya, sambil mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Narasumber kita sudah ada di room tapi belum berhasil kami naikkan ke atas. Jaringan di tempat beliau kayaknya agak lemah ini. Assalamualaikum Bu Nazifa. Halo. Dengar suara saya? Halo? Iya, tapi Ibu tidak bisa saya naikkan ke atas ke panelis. Kenapa ya? Mungkin jaringan Bu. Saya mau coba lagi. Ini posisinya ada di attendees. Tapi ini suara Ibu Herlina justru lebih jelas sekarang. Saya sudah bisa Oh dengar. iya, berarti di situ saja tidak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, saya tidak bisa naikkan ke atas. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah narasumber kita sudah masuk. Tadi saya sudah sangat khawatir ya. Jangan-jangan beliau tidak bisa bergabung lagi dan saya tidak bisa menggantikan posisi beliau. Oke, tadi pertanyaan dari Ibu Sukaina sudah terjawab ya Bu. Untuk best practice dan PTK. Perbedaan best practice dengan PTK. Baik, Bapak Ibu, Ibu Sukaina, halo. Ya, tadi sudah dijawab sama Ibu narasumber kita. Apakah sudah bisa dipahami, Bu? Oke. Ya, satu lagi yang raise hand, kemudian kita akan pindah ke room chat. Silakan Pak Yusmin. Pak Yusmin atau Bu ya, mohon maaf kalau kami salah sebut. Ya, Silakan. Bapak. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya karena saya tidak mengikuti dari awal, terlambat masuk. Ingin terkait dengan best practice ini, saya teringat ada pengalaman yang bagi saya sangat menarik. Bahkan pengalaman itu saya anggap bahwa itu sesuatu yang istimewa karena dari pengalaman itu jika dibandingkan dengan apa yang ada sebelumnya itu tidak tidak boleh dikata tidak pernah dilaksanakan. Itu pengalaman terjadi dan saya alami ketika masih menjadi kepala madrasah. Nah, sekarang kebetulan saya menjadi seorang pengawas. Cuman pengalaman saya waktu itu saya tidak dokumentasikan dalam bentuk karya tulis seperti best practice ini sebagai laporan. Cuman saya teringat setelah menyimak materi ini, jadi saya ingin menanyakan, apakah pengalaman masa lalu itu, walaupun tadi disampaikan bahwa laporan pembuatan laporan karya tulis dalam bentuk best practice ini itu dalam rangka untuk pengajuan kenaikan pangkat. Cuman saya ingin menanyakan apakah pengalaman masa lalu itu yang tidak sempat terdokumentasi dalam bentuk karya tulis, kemudian dalam posisi sekarang ini saya ingin membuatnya, memformatnya dalam bentuk karya tulis best practice itu, apakah memungkinkan? Walaupun tadi ada
beberapa dari kerangka karya tulis itu ada apa ya, ada treatment seperti apa yang dimiliki oleh PTK walaupun ada perbedaan. Itu yang pertama, apakah boleh? Kemudian yang kedua, apakah karya best practice ini mengharuskan kita memiliki perbedaan dengan karya orang lain yang sama dalam bentuk best practice. Apakah mutlak itu ada perbedaan? Karena namanya juga dari secara tekstual kan best practice berarti praktek yang terbaik dari yang kita miliki. Nah, tadi saya dengar tadi di awal ada ibu penanya bahwa yang saya maksud seperti itu, ada mesti segala macam seperti kajian teori dan sebagainya tadi itu. Kemudian yang ketiga, apakah karya best practice ini sama halnya dengan PTK, ada siklus? Kalau di PTK kan minimal 2 siklus. Kalau di best practice ini, apakah mutlak juga ada siklus yang kita lakukan, walaupun itu dalam bentuk pengalaman-pengalaman? Saya kira itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Iya, alhamdulillah selamat bergabung Pak Yusmin, pengawas, dan kebetulan beliau dulunya pernah jadi kepala sekolah, Bu. Ini beliau ternyata baru teringat akan pengalaman terbaik beliau ketika masih menjabat sebagai kepala sekolah. Dan posisi sekarang sudah jadi pengawas. Apakah ini masih memungkinkan untuk ditulis sebagai best practice? Itu pertama, Bu. Pertanyaan beliau. Yang kedua, atau saya sampaikan satu-satu supaya tidak menumpuk. Halo, saya buka lagi. Ya, halo. Ya, silakan Bu. Ya. Beliau punya pengalaman terbaik, tapi ketika di masa lalu pada saat menjadi kepala sekolah. Nah, sekarang baru teringat setelah mendengar materi malam ini, baru teringat, oh ternyata itu pengalaman terbaik, kenapa tidak ditulis? Tapi sekarang posisi sudah jadi pengawas. Apakah masih bisa? Oh iya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu itu tidak ini lagi, karena memang ruang lingkup ketika kita menuliskan best practice kita, kalau misalnya sebagai seorang pengawas, berarti ruang lingkup pembinaannya adalah kepala sekolah dan guru, gitu toh. Nah, kalau untuk kepala sekolah berarti pembinaannya adalah guru dan siswa. Kalau guru, ruang lingkup pembinaannya adalah siswa. Pengalaman saya beberapa kali mengikuti lomba itu ketika kita sebagai pengawas, misalnya saya sebagai pengawas, jadi ruang lingkup pembinaan saya itu guru. Ketika saya memaparkan bahwa best practice saya ini mengacu ke misalnya ininya saya akan menyebut-nyebut siswa terus, walaupun nanti imbasnya ketika saya membina guru itu nanti hasilnya akan ke siswa, tetapi ruang lingkup yang harus saya masuki itu ya cuma di guru dan kepala sekolah itu. Ketika misalnya saya mempresentasikan best practice saya, hasilnya nanti imbasnya saya akan lebih banyak memaparkan ke siswa, itu saya pastikan beberapa pengalaman saya itu kalau di nasional itu tidak akan bisa jadi juara begitu. Jadi ruang lingkup pembinaan kita itu Bapak. Jadi ketika Pak jadi pengawas, best practice Bapak pada kepala sekolah itu sebenarnya tidak bisa dipakai lagi. Jadi karena memang karena ruang lingkup pembinaan kita, mungkin ketika Bapak jadi kepala sekolah kan mungkin ke guru atau ke siswa, dan mungkin juga langkah-langkah yang Bapak lakukan itu akan berbeda ketika
pembinaan ketika menjadi pengawas segitu. Jadi ya harusnya Bapak menuliskannya pada saat Bapak ketika jadi kepala sekolah. Tapi tidak apalah Pak. Saya yakin bahwa ketika Bapak jadi pengawas pasti banyak hal atau inovasi yang sudah Bapak lakukan terkait dengan bagaimana membina sekolah baik dari segi manajerial maupun dari segi akademik. Pasti banyak. Jadi itu bisa dituliskan. Kalau kita di Kemdikbud, Bapak Kemenak atau Kemdikbud? Kalau biasanya kalau kita di Kemdikbud itu untuk best practice itu dinilai 2,5 untuk kenaikan pangkatnya Pak. Yang penting lengkap seperti itu. Lalu yang berikut itu tadi juga ada pertanyaannya perbedaan antara PTK dengan best practice. Sebenarnya kan keduanya ini, kedua baik PTK maupun best practice itu adalah tulisan ilmiah ya, jadi tulisan ilmiah yang digunakan dalam perbaikan proses pelaksanaan tugas ya. Jadi sama-sama itu harusnya berlandaskan teori, walaupun kadang-kadang itu kita sama-sama berlandaskan masalah yang muncul dari pengalaman dalam melaksanakan tugas. Nah, ini juga kalau best practice dan PTK juga tetap keduanya menggunakan etika ilmiah ya. Jadi sajiannya juga tetap formal, berawal dari fenomena, merumuskan masalah dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi kalau untuk penelitian tindakan itu dirancang memecahkan masalah ya. Jadi ada memecahkan masalah dan kita sudah menentukan sebelumnya secara sistematik berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dalam melaksanakan tugas seperti itu. Tapi Bapak Ibu, hasil dari siklus Bapak Ibu, yang menggunakan siklus itu adalah PTK. Jadi menggunakan siklus itu adalah PTK. Tetapi kalau ini kan tidak, kalau best practice tidak. Jadi ketika kita melakukan satu hal dan kita melakukan itu berulang-ulang, tidak berarti siklus Bapak Ibu. Jadi kita uji cobakan misalnya A di sekolah A, lalu ada juga A di sekolah B dan hasilnya outstanding, itu sudah bisa dikatakan best practice. Tidak harus sistematis, harus ada siklus, misalnya minimal 2 siklus, tidak seperti itu untuk best practice. Saya kira begitu kasih, Bu Herlina. Ya, luar biasa penjelasan dari narasumber kita. Jadi mungkin untuk bisa saya tambahkan Ibu satu. Ya, Pak Yusmin masih mau bertanya lagi ya? Ya, saya kembangkan Ibu. Yang pertanyaan pertama. Tadi kenapa saya ungkapkan itu karena ini walaupun diketahui bahwa orientasi karya tulis best practice itu untuk dalam rangka kenaikan pangkat. Cuman saya bertanya ini, saya berpikir apakah mungkin best practice itu dibuat dalam rangka orientasinya itu untuk menghasilkan sebuah karya. Kemudian karya yang setelah misalnya berbuah sebagai sebuah karya tulis, saya berpikirnya kalau boleh, kalau bisa memungkinkan untuk itu, saya berpikir karya best practice itu bisa sama dengan karya tulis yang lain, misalnya PTK atau apa dan sebagainya, dikonversi menjadi sebuah karya yang lain dalam bentuk misalnya jurnal, sehingga memperoleh nilai lebih lagi yang bisa diakui sebagai sebuah karya tulis yang bisa menjadi Iya. Baik Pak, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap maksud pertanyaan Bapak.
beliau menanyakan kembali Bu, ini tentang pengalaman yang terbaik di masa lalu, tapi tidak bisa lagi ditulis sebagai best practice untuk saat ini. Apakah bisa dialihkan ke jurnal seperti itu? Beliau akan tulis mungkin dalam bentuk artikel atau dalam bentuk yang lain yang tetap bisa memiliki nilai untuk beliau. Halo, Ibu Najifa bisa dengar suara saya? Oke, saya akan lihat kembali Bapak Ibu karena Ibu Najifa posisi beliau ada di attendees, secara otomatis kalau mikrofon beliau dimatikan maka beliau tidak bisa mengeluarkan suara. Oke, sebentar. Iya, silakan Ibu. Itu resiko kalau di Attendees. bawah itu ya, mikrofonnya tidak Iya. bisa dimatikan, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Herlina ya. Ya, Pertanyaan dari Pak Yusmin tadi ya. ya. Iya. Iya, betul. Ya, sebenarnya kan Bapak kita sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, itu ketika kita melakukan berbagai inovasi itu ya jelas itu tujuan utamanya kita adalah perbaikan ya. Jadi perbaikan dari suatu masalah yang timbul ya. Kita kalau misalnya pembinaan guru atau pembinaan siswa dan lain-lain, dan kita lakukan itu secara baik dan hasilnya bagus, bukan inovasi itu bukan karena orientasinya sebagai menghasilkan karya, tidak Bapak Ibu ya, tetapi kita lebih baik ketika kita melakukan teman-teman kita yang lain. Misalnya ketika Ibu Herlina melakukan inovasi lalu berhasil dengan baik dan beliau tuliskan, didiseminasikan ke guru-guru lain, itu kan akan sangat baik untuk dan jadi rujukan buat teman-teman lainnya ketika mungkin bisa diterapkan di tempat lainnya lagi seperti itu. Jadi ya orientasinya kita yang pertama adalah perbaikan masalah ya. Jadi kita mau memperbaiki berbagai keadaan yang ada di lingkungan satuan pendidikan kita, misalnya binaan kah atau sebagai guru berarti ada masalah-masalah dalam pembelajaran, itu orientasinya ya kita memperbaiki masalah. Nanti kalau misalnya hasilnya bagus baru kita tuliskan. Jadi orientasinya bukan sebagai karya, saya pikir seperti itu. Lalu kenapa kita harus tuliskan? Sekali lagi itu akan ketika kita diseminasikan itu akan jadi pembelajaran bagi guru-guru lainnya. Ketika Ibu Herlina menerapkan A di sekolahnya, mungkin saja saya bisa uji coba juga, saya akan terapkan A juga di sekolah saya. Jadi bisa saja seperti itu. Orientasi jadi Iya, putus lagi Bapak Ibu, mohon bersabar. Kita masih menunggu Bapak Ibu ya. tidak bisa dengar. Bisa? Halo? Oke, ya. Oke. Iya, Ya. mikrofonnya tadi tertutup. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan inovasi dalam pembelajaran atau inovasi dalam pembinaan guru dan kepala sekolah, itu yang jelas
tujuan utama kita adalah memperbaiki keadaan atau mau memecahkan berbagai masalah dalam pendidikan. Misalnya guru dalam pembelajaran, kepala sekolah dalam kepemimpinannya, pengawas dalam pembinaan manajerial dan akademiknya. Nah, kita utamanya kan itu Bapak Ibu, bahwa kita berniat untuk memperbaiki keadaan atau masalah yang ada. Adapun ketika kita melaksanakan berbagai inovasi ini dan hasilnya baik, ya tidak ada salahnya ketika kita tuliskan Bapak Ibu. Tidak ada salahnya ketika kita tuliskan. Tetapi kalau untuk best practice ini orientasinya ketika kita melakukan inovasi, orientasinya bukan menghasilkan sebuah karya. Toh kalau memang pada akhirnya kita menuliskan karya itu, dan itu perlu sekali kita tuliskan karena itu akan jadi pembelajaran bagi orang lain, bagi guru-guru lainnya, seperti itu. Jadi ketika Ibu Herlina menerapkan metode A di sekolahnya dan hasilnya outstanding, beliau tuliskan, dan itu akan jadi pembelajaran buat teman-teman guru lainnya. Misalnya saya sebagai guru akan saya terapkan juga apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Herlina di sekolahnya, seandainya bisa. Jadi kalaupun bisa kan itu akan sangat memajukan dunia pendidikan seperti itu. Jadi orientasi kita melakukan inovasi yang pertama adalah memecahkan masalah. Toh pada akhirnya bagus dan kita akan menuliskannya sebagai karya, karena nanti kita kan juga dituntut untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu, sekarang ini di Kemdikbud itu ada apresiasi guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu. Jadi semuanya yang diinginkan adalah best practice, tetapi ini lagi best practice yang utamanya adalah video. Ya, jadi video dari semuanya, dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah itu ada. Jadi kalau tidak salah guru itu mengupload video juga di YouTube ya. Jadi untuk best practice-nya dalam bentuk video utamanya, walaupun ada narasinya juga seperti itu. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk lomba-lomba best practice itu jenisnya suka berubah-ubah. Kalau misalnya terakhir saya ikut lomba itu di 2018, video itu hanya sebagai pendukung. Jadi karya tulisnya itu yang utama. Nah sekarang kalau saya lihat karya tulis hanya sebagai pendukung, narasi yang utamanya adalah video. Jadi video seperti itu. Saya kira cukup Ibu Herlina, ada lagi? Iya, terima kasih Bu. Masih ada lagi. Ya, untuk Pak Yusmin ya. Pak Yusmin, saya buka kembali. Bapak sudah cukup ya Pak ya? Halo? Ya Bu, Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Mohon diturunkan tangannya supaya kami bisa lihat yang mau bertanya. Oke, Bu Herlina, halo Bu Herlina. ya, halo Bun. Ya. Ini ada yang tanya tentang tips terhindar dari plagiarisme ya? Ya, siap. Iya, iya. Bisa ya? Sudah mau masuk di room chat kita. Bisa ya? Baik. Bisa saya jawab ya? Oh ya, baik. Iya. Bapak Ibu, pengalaman saya mengikuti berbagai lomba karya ilmiah di nasional itu memang syarat untuk bisa jadi finalis dan juara itu biasanya Kemdikbud sudah menerapkan standar-standar plagiarisme Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di awal-awal misalnya di tahun 2013 sampai 2015 itu biasanya plagiarisme yang bisa ditolerir itu sampai 30% ya, 30%, tapi sudah belakang-belakang ini tinggal 20%. Ya biasanya untuk bisa juara 1, 2, 3 biasanya plagiarisme tidak boleh lebih dari 10%. Ya, saya kira kalau misalnya di perguruan tinggi, di kampus itu biasanya sudah ada seperti aplikasi begitu ya untuk melihat itu turn it in ya, jadi untuk melihat plagiarisme. Kalau saya sih selama ini untuk plagiarisme itu Bapak Ibu saya menggunakan yang gratis-gratis di Google gitu ya. Jadi ada plagiarism checker. Jadi karena biasanya Bapak Ibu walaupun kita tidak mengambil langsung misalnya kalimat-kalimat itu, tetapi karena kalimat itu sudah sangat familiar, itu akan terbaca kita plagiarisme gitu. Jadi kita bisa cek plagiarisme kita Bapak Ibu, dan untuk menghindarinya ya berarti Bapak Ibu bisa
merubah kalimat-kalimat yang ada dalam karya Bapak Ibu itu, misalnya kalimat aktif dipasifkan atau disinonimkan dan lain-lain, seperti itu yang biasa saya lakukan Bapak Ibu untuk menghindari plagiarisme. Karena kadang-kadang kita tidak mengambil langsung kalimat-kalimat itu yang ada misalnya di internet, tetapi karena kalimat-kalimat itu sudah sangat familiar, itu terbaca kita plagiat gitu. Jadi kita bisa menggunakan plagiarism checker yang ada di apa itu di Google. Kalau memang kita punya ini ya kita bisa inikan saja ke orang yang memiliki Bapak Ibu yang memiliki aplikasinya yang berbayar seperti itu untuk menghindari plagiarisme. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Itu luar Herlina. biasa. Iya, masih boleh lanjut Bu? Kita selesai pada pukul 22 Gorontalo. Ya, berapa menit ke depan lagi? Silakan Bapak Silakan Ibu Ibu yang Herlina ingin kalau bertanya masih ada langsung. yang Ya, kami akan lihat lagi room chat-nya. Adakah yang bertanya di room chat selain Ibu Sriyamini? Oke, Ibu Rima. Bentar Ibu Rima, ini room chat-nya kecil sekali. Ya, Bapak Ibu yang butuh materi, link materi sudah kami share di room chat. Untuk daftar hadir juga sudah di-share di room chat. Mohon perhatiannya pada saat mengisi daftar hadir, tolong datanya diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Dan emailnya juga dipastikan email yang benar supaya sertifikat bisa sampai ke tangan Bapak Ibu. Mohon di-share link materinya. Oke, sudah di-share Bapak Ibu. Sebentar. Sudah Bu, sudah ketemu. Oke. Tidak ada yang bertanya di room chat ya. Oke, masih ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita? Kita masih punya waktu beberapa saat ke depan. Ada Ibu Vivit. Ini para guru hebat senusantara ini Bu Najifa yang bergabung di malam hari ini. Ya, pesertanya seluruh Indonesia insya Allah. Masya Allah. Ya, silakan Bu. Siap. Ya, silakan Bu Vivit. Oke, Ibu, ini mic saya sudah di-on kan ya berarti ya? Oke ya. Sudah masuk suara saya? Siap, siap, sudah. Oh iya sudah. Soalnya di sini saya dengarnya kayak putus-putus karena lagi hujan ya ini di Malang. Oh iya. Selamat bergabung dengan Kosmart, Bu. Silakan. Iya. Baik, Ibu narasumber yang ingin saya tanyakan adalah dalam penyusunan best praktik ini ya, best praktik ini tuh kan kita kadang mungkin terinspirasi dari karyanya orang lain atau best practice-nya orang lain gitu ya. Nah, ketika kita kayak membuat laporannya atau menyusun itu nanti sumber misalnya kayak inspiratif kita itu dimasukkan kemana? Apakah tadi ketika ada apa kita menyisipkan kajian pustaka itu begitu? Dan apakah hal yang seperti itu boleh? Misalnya kan kita mungkin ngambilnya dari rekomendasinya dan kebetulan kok oh ternyata kayak masalahnya itu ya sama bisa diterapkan di sini. Seperti itu bagaimana, Bu? Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu. Silakan Bu Najifa. Halo, Bu Najifa bisa dengar suara Ibu Vivi Oh tadi? iya, ya bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, memang kita kan di dunia pendidikan itu sudah seperti saya contohkan tadi bahwa perlu kita menuliskan apa yang inovasi yang kita lakukan perlu sekali karena itu menjadi pembelajaran bagi guru lainnya atau teman sejawat lainnya ya seperti itu. Jadi seperti halnya ini Ibu juga bisa melakukan ketika misalnya Ibu Herlina menuliskannya dan Ibu menerapkannya di sekolah Ibu atau di lingkungan di satuan pendidikan Ibu itu saya kira sah-sah saja tidak apa-apa kan
Ibu melakukannya dengan step-step yang ada. Lalu kan, tapi ketika membuat tulisan laporannya kan tidak akan sama persis dengan kata-katanya yang seperti punya teman rujukan itu, seperti itu. Jadi bisa sah-sah saja Ibu. Dan memang dianjurkan dalam best practice ini kita mendeseminasikan, ya, kita mendeseminasikan ke teman sejawat lainnya, karena ini akan jadi pembelajaran yang sangat baik buat teman sejawat kita. Jadi ketika diterapkan di sekolah A dan kita mau menerapkan juga di sekolah B, saya kira itu sah-sah saja. Dan ketika Ibu menuliskannya, saya kira kan tidak akan sama persis dari A sampai Z. Mungkin yang akan sama adalah landasan teorinya atau step-stepnya, tetapi kan kalimat-kalimat dan lain hal mungkin, atau juga misalnya sudah ada pengembangan yang akan Ibu ada pengembangan yang Ibu terapkan, saya kira sah-sah saja, tidak masalah Bapak Ibu. Makanya kalau di Kemendikbud itu kan hampir tiap tahun ada yang disebut dengan diseminasi best practice itu, karena kita mau melihat berbagai permasalahan pendidikan yang berbagai inovasi yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutan, Bu. Tadi kan bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Beliau mungkin menanyakan apakah sumber yang beliau ambil sebagai inspirasi atau apa saja sebagai sumber untuk tulisan beliau, apakah bisa atau memang wajib dicantumkan namanya seperti itu? Iya, perlu, harus dicantumkan, di mana kita Jadi seperti itu Bu Vivit. Kalau misalnya terinspirasi dengan karya orang lain bisa saja diambil ya, bisa saja digunakan, tapi harus tetap menuliskan sumbernya supaya nanti kita tidak dituduh plagiat. Iya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kami sudah periksa room chat, belum ada yang bertanya. Kita masih punya sedikit waktu dengan narasumber kita. Mari dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Maksudnya nggak ada tips lain lagi, apa ya? Oke, ini yang bertanya tentang plagiat. Jadi kalau masalah plagiat, bagaimana ya? Tadi sudah dijawab sama Ibu narasumber kita. Kembali ke kitanya, Bu. Kalau misalnya kita tidak ingin dituduh sebagai plagiat, berarti ya janganlah mengambil mentah-mentah karya dari orang lain, tapi kita perhatikan caranya. Ada caranya ya, Bu Dokter ya? Iya. Ya, caranya supaya ketika kita mengambil ataupun mengutip sesuatu, tapi kita tidak dituduh sebagai plagiat. Oke, Bapak Ibu silakan lanjut, raise hand bagi yang ingin bertanya kepada narasumber. Oke, ada Ibu Asnatomay Yahu ya, Ibu Asnatomay Yahu, maaf. Yang nampak di sini hanya sampai Tomay. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Apa Ya. kedengaran suara saya? Bagus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Jadi memang ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tapi alhamdulillah pertanyaan sudah terbawakan oleh penanya sebelumnya tentang perbedaan PTK dan best practice alhamdulillah sudah terjawab. Tapi pertanyaan saya yang berikut ini Bu, yang kedua, kira-kira saya masih bingung dalam menentukan judul. Nah misalnya saja ketika saya diangkat sebagai kepala sekolah di suatu sekolah, saya kondisi sekolah itu memang masih serba kekurangan, masih di bawah rata-rata istilahnya. Pada saat saya diangkat sebagai kepala sekolah, saya memulainya dari nol. Dan alhamdulillah seiring belajarnya waktu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekolah itu bisa berubah dan bahkan bisa berprestasi. Nah kira-kira judulnya itu bagaimana Bu? Mohon petunjuk, mohon pencerahannya. Terima kasih pertanyaan dari saya. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. Sudah ada ancang-ancang untuk menulis ini Bu ya. Ya, silakan Bu Dokter. Beliau sudah langsung menanyakan, minta petunjuk bagaimana cara merumuskan judul dari masalah yang beliau sampaikan.
Kira-kira judulnya seperti apa? Oke, halo. Ya, mohon bersabar sebentar Ibu Asna. Ini Ya, ya saya periksa lagi untuk mikrofon beliau jangan sampai mati. Karena posisi beliau ada di attendis. Tidak bisa dinaikkan ke atas. Mana ya? Oke, kata beliau mati ya. Bentar, saya lihat lagi. Mohon bersabar. Memang untuk ya online seperti ini memang sabarnya harus berkali-kali lipat Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau live dari room. Oke, silakan. Silakan Bu Haji. Ya, terima kasih. Ibu, Masya Allah, Ya. Ibu siapa tadi? Ibu Asna ya? Bu Asna Tomayahu, Ya, beliau langsung Bu Asna. minta tips untuk merumuskan judul, Bu. Iya, Masya Allah, luar biasa Ibu. Kalau saya mendengar apa yang sudah Ibu sampaikan, yang dari nol sampai sudah berhasil, berarti itu bisa jadi banyak best practice-nya Ibu. Jadi bukan cuma satu. Jadi Ibu bisa melihat misalnya dari sisi kurikulumnya, apa yang Ibu lakukan, misalnya penataan tamannya, apa yang Ibu lakukan. Tidak bisa cuma jadi satu best practice itu Ibu. Akan banyak hal yang akan Ibu bisa tuliskan. Jadi itu lagi yang harus saya sampaikan bahwa best practice itu tidak perlu terlalu luas Bapak Ibu. Satu masalah saja tetapi menukik untuk pembahasannya. Jadi Ibu bisa melihat ketika perbaikan yang Ibu lakukan itu misalnya dari keberadaan siswa, bagaimana meningkatkan misalnya sebelumnya siswanya cuma sedikit jadi banyak. Jadi itu Ibu akan menuliskan best practice sampai beberapa itu, bukan cuma satu saja. Jadi Ibu misalnya ketika ada terobosan yang Ibu lakukan di bidang kurikulum, apa yang Ibu lakukan ketika misalnya sarana prasarananya masih kurang. Nah, itu berarti Ibu bisa bagi-bagi dalam bentuk beberapa best practice Ibu. Jadi tidak cuma satu best practice kalau menurut saya, karena terlalu banyak kemajuan yang Ibu lakukan, banyak inovasi yang Ibu lakukan, sehingga ketika Ibu mengatakan bahwa sekolah itu nol dan sekarang Masya Allah sudah misalnya maju dalam beberapa lini, itu harus Ibu bagi-bagi, tidak boleh Ibu jadikan satu saja itu, karena nanti akan Ibu bicara tentang A, tentang B, tentang C, itu jadi terlalu luas sekali. Karena best practice itu satu yang kecil saja tetapi pembahasannya nanti menukik. Jadi Ibu bisa mengambil sampai 2 atau 3, 4, 5 best practice yang Ibu bisa tuliskan terkait apa yang sudah itu saya kira Ibu. Jadi judulnya harus Ibu lihat dulu. Ibu mau melihat yang mana dulu yang mau ditulis. Ya, putus. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Perjuangan narasumber kita malam hari ini. Nah, Oke. Kecil, Ibu tidak perlu harus merangkum semuanya bagaimana sekolah ini sukses seperti itu, tetapi Ibu harus memilah-milahnya kalau untuk best practice seperti itu, dan itu akan sangat sangat banyak yang bisa Ibu susun. Jadi saya berharap Ibu jangan nanti so jadi pengawas baru menyesal tidak menuliskan best practice yang sudah Ibu lakukan ketika jadi kepala sekolah. Jadi Ibu silahkan tuliskan best practice itu dengan memilah-milah apa yang sudah Ibu lakukan di setiap lini di sekolah Ibu, sehingga sekolah Ibu maju luar biasa seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, 12 menit lagi kita mendekati finish. Saya akan lihat kembali room chat.
Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang mengirim chat dan tidak sempat terbaca, tolong raise hand saja karena room chatnya sempit. Saya harus kontrol narasumber kita yang mikrofonnya harus dikontrol karena ada di attendis. Oke, ada yang hanya menanyakan link presensi. Link presensi sudah kami kirim Bapak Ibu, silakan di-scroll ke atas. Oke. Iya, sebentar lagi. Kami berikan kesempatan satu orang lagi untuk bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu dan setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Satu terakhir ya. Satu terakhir. Silakan. Yang menanyakan materi sudah kami kirim di room chat. Silakan di-scroll ke atas Bapak Ibu untuk menemukan link. Silakan. Ayo cepat-cepat. Oke, aduh satu yang diminta banyak raise hand. Aduh ya Allah. Saya mulai dari atas Pak Jusman. Ya, langsung ke pertanyaan Bapak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best practice ini apakah bisa nantinya kita buatkan menjadi sebuah buku? Nah, kalau seandainya bisa dibuat menjadi sebuah buku, apakah nanti poinnya atau angka kreditnya dihitung sama dengan best practice itu? Kemudian yang kedua, Bu, apakah bisa best practice ini digunakan untuk pembelajaran praktek seperti di SMK? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Jusman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan biasanya best practice itu sudah paling banyak halamannya itu kan untuk bagian isinya ya, bagian intinya mulai dari bab 1 sampai bab penutup itu kan biasanya cuma ada 15 halaman. Bapak bisa buatkan buku ketika buku itu sebagai kumpulan best practice Bapak begitu. Seperti Ibu Asna tadi. Jadi misalnya ada beberapa best practice yang akan beliau buat terkait dengan apa yang sudah beliau lakukan untuk kemajuan sekolahnya, misalnya dari kurikulum, lingkungan dan seterusnya. Itu berarti bisa dibuatkan buku kumpulan best practice dan itu akan bernilai sebagai sebuah buku untuk kenaikan pangkat seperti itu, Bapak. Lalu pertanyaan kedua tadi bagaimana Ibu Herlina? Ya, beliau bertanya apakah bisa dipergunakan sebagai bahan praktik di SMK? Apa tidak terbalik Pak ya? Apakah praktik di SMK dibuatkan best practice-nya atau bagaimana? Iya, kayaknya terbalik. Pembelajaran praktik dijadikan betul. Best practice. Best practice. Oh ya boleh, boleh sekali Bapak. Bapak guru atau pengawas sekarang atau apa? Saya sekarang kepala sekolah tapi masih pengajar, Bu. Kepala sekolah Bu, kepala sekolah. Boleh tahu Bapak kepala sekolah di mana Pak? SMK Negeri 1 Senayang Bu, Kepulauan Riau. Masya Allah jauh sekali. Iya, kita kedatangan tamu malam hari ini Ibu Najifah. Beliau dari Riau. Posisi beliau sebagai kepala sekolah. Halo. Ibu Najifah bisa dengar suara saya? Mohon bersabar sebentar Bapak ya. Narasumber kita ini jaringan beliau putus nyambung. Saya mau lihat lagi karena beliau mikrofonnya sering tertutup sendiri. Oke, mati kata beliau. Oke. Ya, silakan Bu. Halo, Ibu Najifah sudah dibuka mikrofon? Silakan Ibu.
Pak Jusman mohon bersabar Bapak ya. Siap-siap, Bu. Posisi narasumber kita ada di attendee, Pak. Jadi mikrofon beliau biasanya tertutup sendiri. Oke. Oh ya. Oke, Bu Herlina, Pak Jusman Iya. ini beliau guru atau Kepala sekolah. Kepala sekolah di Riau, Bu. Oh ya, Di Pak SMK. Jusman, bisa untuk praktek siswa itu dijadikan best practice. Kebetulan sekarang ada, ini kan Bapak ada apresiasi itu untuk SMK itu termasuk kepala sekolah dan pengawasnya ya praktek di masa pandemi ini yang diutamakan untuk best practice-nya. Silakan Bapak ikut untuk apresiasi GTK untuk kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kalau saya lihat untuk apresiasi GTK untuk kepala sekolah dan pengawas itu untuk SMK itu ditekankan pada pembelajaran praktek di masa pandemi. Ya, Bu, Ibu. Ada saya baca, Bu. Terima kasih. Ya, silakan Sudah Bapak ada ikut ya. Karena sudah ada ide untuk menulisnya ya, Pak. Ya, insya Allah, Bu, saya coba. Amin. Iya, karena itu ada strategi pelaksanaan pembelajaran praktek secara daring atau ini dalam PTMT. Baik, terima kasih. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Yang hadir di room kita hari ini 218 orang ya, dan sekarang sudah turun ke 200. Dengan sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak bisa melayani Bapak Ibu semua yang sudah raise hand karena tadi kami sudah sampaikan kami hanya membuka satu pertanyaan. Ya, waktu kita hanya sampai dengan pukul 22. Dan sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu narasumber untuk memberikan closing statement berkaitan dengan materi yang sudah beliau sampaikan. Ya, terima kasih. Besok ya, silakan Bu. Cuma baru kasih saya kasih pindah dulu di SIM 1 Mam piano. Apa Aduh, ada suara bocor dari mana ya? Di sekolah poli kan si anu itu karena ini Bu yang SIM 2 ini. Oh, dari Ibu Aisyah ke Ibu Asna ya. Ibu Asna Temaya, mohon Bu mikrofonnya. Iya, Tidak ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Ibu Najifah untuk memberikan closing statement. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu ya yang kami tidak bisa layani semua untuk bertanya karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah Bapak Ibu makin penasaran makin bagus karena di room chat sudah kami kirimkan link untuk materi. Silakan Bapak Ibu akses untuk bisa mendapatkan tips dan trik untuk bisa menyusun best practice. Sekarang kita akan dengarkan dulu kata-kata pesan-pesan terakhir dari narasumber kita untuk Bapak Ibu semua. Tidak bisa dihidupkan, kenapa ya? Sebentar. Kita menunggu dulu Bapak Ibu ya. Aduh. Aduh, gangguan. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Oke, ya alhamdulillah sudah terbuka lagi. Ya. Ada yang minta contoh best practice ini Bu Najifah. Oh ya, nanti saya kirimkan ke Ibu Herlina ya.
Yang Baik, best terima practice kasih. saya yang 2018 ya. Best practice saya Iya, 2018. iya. Kalau yang sekarang kan belum boleh bisa dipublish. Ah, ya Allah, betul. Mudah-mudahan insya Allah jadi juara. Ya Bu, Belum. silakan diberikan closing statement berkaitan dengan materi kita di malam hari ini. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan bahwa best practice itu tidak selalu identik dengan suatu langkah yang besar dan revolusioner yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kita bisa memulainya dengan sebuah langkah kecil ya. Dengan sebuah langkah kecil kita bisa menerapkan alternatif pemecahan masalah yang sederhana dan insya Allah tetap efektif dan dampaknya akan terasa oleh kalau guru bisa dirasakan oleh peserta didik, kepala sekolah bisa dirasakan oleh guru dan peserta didik, pengawas sekolah bisa dirasakan oleh kepala sekolah dan guru. Jadi mari kita memulainya. Amin. Iya, putus lagi. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Bu lanjut. Putus tadi. Oh, putus ya? Iya, Ya, putus. sekali lagi jadi saya mau tekankan bahwa best practice itu Putus. Ya Allah, bagaimana itu orang dengan lain. malam ini? Ya, alhamdulillah tersambung lagi, Bu. Tidak terdengar ya tadi ya Bu Herlina ya? Iya, putus tadi, Bu. Ya, ujung-ujungnya saya yang kedengaran. Oh, begitu. Ya, insya Allah jadi sekali lagi bahwa best practice itu tidak selalu identik dengan langkah yang besar. Tetapi kita bisa memulainya dengan sebuah langkah kecil dengan menerapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sederhana. Sehingga itu tetap efektif. Tetap semangat menuliskan apa yang kita lakukan. Jadi tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Saya kira cukup. Baik, terima kasih dan luar biasa sekali Bapak Ibu closing statement dari narasumber kita malam hari ini. Ya, tulislah apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa yang telah kamu tulis ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa. Semoga ini menginspirasi untuk Bapak Ibu guru semua se-Nusantara dan insya Allah hasilnya bisa kita lihat ya, kita lihat bersama insya Allah. Silakan dimanfaatkan Bapak Ibu pengetahuan malam hari ini. Kita akan sama-sama mencoba, jangan menunggu nanti yang besar baru ditulis. Ya, mulai dari yang kecil tetapi itu akan memberikan satu manfaat dan satu perbedaan yang membawa pada perubahan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Nazifa. Alhamdulillah luar biasa sekali. 217 peserta partisipan yang bergabung dengan room pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung dengan GoSmart di edisi ke-33 ini. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan kembali hadir 2 pekan mendatang di tayangan yang sama. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, kami dari GoSmart memohon maaf sebesar-besarnya apabila tidak semua pertanyaan ataupun Bapak Ibu yang raise hand kami bisa layani. Karena waktulah yang membatasi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mohon materi yang kami sudah share bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya Herlina Ohi dari Gorontalo. Mohon izin pamit dari hadapan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Terima kasih Bapak Ibu.
Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, kami berikan kesempatan, silakan. Ya, mungkin 5 menit ke depan kami akan tunggu. Ya, silakan Bu.